Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil dari akhir proyek skripsi saya, yang dimana saya mengambil judul aplikasi penjualan voucher game online pada warnet Kanit Esport Arena. Saya berkuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Saya mengambil program studi Teknik Informatika. Saya didampingin oleh pembimbing utama yaitu Bapak Asep Hardianto Nugroho Eskom Mkom, dan pembimbing pendamping yaitu Ibu Dia Rahmawati Eskom MMSI. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pada setiap tahunnya. Game merupakan perangkat lunak yang dibuat sebagai hiburan atau pengisi waktu luang. Selain itu, game dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran agar belajar tidak membosankan. Terdapat dua jenis game, yakni game online dan game offline. Dari game offline, sebuah permainan tidak dilakukan dengan koneksi internet, menurut Pulungan pada tahun 2019. Sedangkan game online memiliki fitur tambahan, yaitu dapat digunakan untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang banyak sesama pemain, menurut Maulana pada tahun 2019. Selain untuk bersosialisasi, game online bisa melatih pentingnya arti dari kerjasama dalam sebuah tim pada game tersebut. Permainan menjadi lebih menantang sekaligus menghibur, karena untuk memenangkan sebuah permainan harus dilakukan kerjasama. Para pemain game ini dapat membeli item yang dipakai untuk memenangkan permainan, dan item dapat meningkatkan kemampuan aktor atau hero dalam game itu sendiri, menurut Rifki pada tahun 2019. Maka item dapat diperjualbelikan kepada pemain game tersebut. Perancangan sistem ini menggunakan model air terjun SDLC. Metodologi waterfall adalah metodologi pengembangan aplikasi yang cocok dengan siklus hidup tradisional berdasarkan serangkaian tahapan sistematis. Model pengembangan menyerupai air terjun di mana setiap tahap dijalankan secara berurutan, perintahkan ke bawah. Oleh karena itu, tidak semua tahapan dapat berjalan pada saat yang sama. Jadi, perbedaan antara metode waterfall dan agile adalah pada fase SDLC. Model ini juga digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang kurang berulang dan fleksibel, karena prosesnya seperti air terjun, hanya berjalan satu arah. Warnet Kanit Esport Arena ialah suatu usaha berada di bidang persewaan komputer, yang setiap pelanggan menyewa komputer untuk bermain game dan mencari sesuatu di dunia internet. Namun di Warnet Kanit Esport Arena ini menyediakan pembelian voucher game atau top up game untuk para pemain bisa membeli item pada setiap game komputer. Tentu tidak hanya top up game komputer saja,
Namun ada juga top up game untuk mobile yang dimainkannya. Tapi pembelian voucher game ini pembayarannya masih dilakukan secara konvensional atau manual, di mana operator warnet yang masih menggunakan pencatatan data pembelian dan pembayaran di buku tulis. Proses untuk pemesanan atau pembelian voucher game ini, pelanggan terlebih dahulu harus datang langsung ke lokasi warnetnya untuk menanyakan harga dan voucher gamenya untuk bisa melakukan pemesanan. Oleh sebab itu, butuh adanya suatu website pembelian serta pembayaran yang dioperasikan oleh komputer untuk sebagai alat bantu meminimalisir waktu dan mempersingkat waktu pembelian dan pembayaran. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana untuk mempermudah dalam membuat website penjualan voucher game dan konfirmasi pembayaran voucher game berbasis online dan dapat dengan mudah untuk kepada pelanggan melakukan pembelian voucher game dan mempersingkat waktu untuk operator atau penjaga warnet untuk meminimalisir waktu pendataan pembelian dan pembayaran. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang dimana yang pertama itu pengembangan pengetahuan saat membuat aplikasi penjualan berbasis website dan mencatat dalam bentuk makalah. Dan yang kedua itu melatih kecepatan penulisan selama pembuatan aplikasi sistem penjualan dan peningkatan kreativitas dan keaktifan selama penelitian. Yang ketiga itu menuangkan ilmu yang diperoleh semasa perkuliahan dan mampu mempelajari banyak hal baru selain perkuliahan. Yang keempat, menyediakan cara pembayaran yang bertambah mudah dan menyederhanakan pengurus warnet untuk melakukan rekap data penjualan dan transaksi. Yang kelima, pengembangan observasi. Ini diinginkan peroleh melihat dan mengetahui kemampuan dalam penguasaan materi yang selama ini diajarkan oleh dosen, mampu memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk kedepannya. Selanjutnya saya akan menampilkan halaman utama dari website saya. Oke, ini adalah halaman utama dari website yang saya buat, yang dimana tampilan utama ini menampilkan foto produk, nama produk atau nama voucher, proses pengiriman voucher, nominal vouchernya, harga vouchernya. Nah, di sini dimana user atau pelanggan untuk memesan atau membeli suatu voucher atau top up voucher, pelanggan atau user harus terlebih dahulu login apabila ingin membeli voucher game yang ini. Oke, langsung saja kita ke halaman login. Kita klik. Oke, di sini adalah halaman loginnya. Dan apabila user sudah mempunyai akun, user atau pelanggan bisa langsung masuk. Dan apabila user dan atau pelanggan belum mempunyai akun, silakan daftar terlebih dahulu. Nah, di mana saya di sini akan memberi contoh bagaimana untuk daftar di dalam website ini yang saya buat. Oke, pertama-tama saya akan klik daftar. Oke, pada halaman ini adalah halaman registrasi atau daftar untuk membuat akun pada website yang saya buat. Dan di sini saya akan memperagakan menjadi user baru. Saya akan mengisi semua ini dengan asal ya guys ya. Ini untuk contoh saja. Yang dimana di sini saya akan tulis misalkan Febrianto Kusuma. Nah, di sini saya buat emailnya juga. Isi email yang sesuai ya guys ya. Yang dimana email ini sudah kalian buat.
sudah sekalian pakai. Ini saya hafal aja untuk sebagai contoh saja. Tahapan passwordnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Untuk mempermudah saja guys ya. Saya asal di sini kita masukkan alamat juga, misalkan Kota Tangerang. Oke, di sini selesai kita membuat ini, kita langsung mencet daftar dan akan tersimpan di bagian database, yang dimana di dalam database itu masuk ke dalam tabel pelanggan nantinya. Oke, sini kita klik daftar. Nah, di saat kita sudah mengklik daftar, sistem akan memberi notifikasi atau memberi kalimat yaitu selamat registrasi berhasil, silakan login. Yang dimana di sini sistem akan memberitahu bahwa akun yang kita buat tadi berhasil terdaftar di website tersebut. Langsung kita pencet oke saja. Nah, selesai kita daftar, coba kita masukkan yang tadi ya guys ya. Tadi siapa namanya? Febrianto. Oh, ini ada Febrianto 123. Passwordnya 1 2 3 4 5. Kita login. Nah, di saat user atau pelanggan sudah login, itu nanti akan balik lagi ke halaman utama dan sistem akan memberi tahu bahwa akun yang kita tadi daftar sudah bisa kita akses atau berhasil kita akses. Dan apabila di sini apabila salah nih, misalkan saya contohkan di sini saya masukkan asal 5 6 7 8 9. Nah, nanti sistem akan memberitahu kita bahwa ID atau email yang kita masukkan itu salah. Nah, login gagal, silakan login terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan benar ya guys ya. Febrianto. Oke, di sini ada. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, kita coba login. Oke, di sini kita ke halaman pemesanannya atau halaman utamanya. Yang dimana tadi kita kan udah login. Terus di sini saya akan mencontohkan gimana cara untuk pembeliannya. Oke. Saya akan contohkan di sini saya klik top up. Dimana tadi kita udah mencet klik top up, lalu sistem akan memberi tahu bahwa pemesanan voucher berhasil, silakan melanjutkan checkout. Cek oke. Nah, di sini sistem akan menampilkan halaman checkout yang di mana halaman checkout itu ada ID pembelian atau ID pembeliannya. Terus ada nama produknya, di sini ada Free Fire. Terus nominal vouchernya tadi yang kita pilih itu 5 diamond. Terus ini ada harganya itu 3.000 dan ini nominal pembeliannya. Pembelian vouchernya. Dan di sini ada total pembeliannya. Dan terus ada nama pelanggannya juga dan nomor pelanggan. Nah, di dalam halaman checkout ini user atau pelanggan harus mengisi ID player atau ID gamenya yang dia punya. Dan di sini juga user harus memilih metode pembayarannya. Yang dimana di sini saya akan mencontohkan.
Contoh, misalkan saya masukkan 5, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya memilih OVO, terus check out. Nah, sistem akan memberi notifikasi atau memverifikasi pemesanannya, dan sistem akan memberitahu silakan melanjutkan pembayaran. Kita pencet OK. Nah, sistem akan menampilkan ke halaman riwayat pemesanan, yang dimana di dalam riwayat pemesanan ini user atau pelanggan bisa melihat di sini ada ID pelanggannya atau ID pembeliannya. Mohon maaf. Di sini juga ada tanggal pembeliannya, terus statusnya status, terus ini total. Dan di sini juga di dalam halaman checkout, di halaman riwayat, mohon maaf. Di halaman riwayat, di sini ada opsi yang dimana user atau pelanggan bisa melihat notanya itu, melihat nota yang dimana di dalam nota ini adalah rincian atau detail pada pemesanan yang tadi. Nah, di mana di saat user atau pelanggan sudah memesan suatu produk atau voucher, pemesanan ini akan terkirim ke halaman admin, yang adalah tampilan dashboard atau halaman home si adminnya. Nah, di halaman admin ini, admin bisa menggunakan fitur produk, yang dimana di dalam fitur produk ini ada data produk. Nah, di sini admin memproses atau mengolah data pada produknya. Ini bisa diubah, bisa dihapus di halaman ini tuh. Dan terus bisa tambahkan produk. Nah, terus di sini fitur pelanggan ini adalah data pelanggan, yang dimana tadi yang kita bikin akun pelanggannya. Nah, di sini juga bisa diubah dan bisa dihapus. Terus fitur pembelian. Nah, yang dimana tadi fitur pembelian ini atau halaman data pembelian atau pemesanan. Nah, di sini admin tinggal ke bagian pilihan detail, kita klik. Nah, di sini admin bisa melihat rincian pembeliannya atau pemesanannya si pelanggan, yang dimana di dalam nota itu atau data pembelian bisa dilihat di sini. Admin bisa melihat nama pelanggan, nomor teleponnya, emailnya, ID gamenya, tanggal pembeliannya, total pembeliannya. Nah, di sini bukti pembeliannya. Kan tadi kita contohkan menggunakan foto diamond. Dan terus di halaman detail pembelian ini, admin bisa melihat kayak ID pembelian, nama produknya tadi supplier, nominal voucher, harga produk atau harga voucher, jumlah pembelian, total. Nah, di sini admin tinggal memvalidasinya. Nah, di sini kita pencet OK. Nah, nanti sistem admin ini akan menampilkan invoice atau pemberitahuan. Apakah Anda yakin ingin memvalidasi pembayaran ini? Jika bukti pembayarannya benar atau benar-benar terbukti, admin tinggal pencet OK. Apabila bohong atau salah, tinggal pencet batal dan biarkan saja. Oke, di sini saya akan pencet OK. Nah, terus nanti sistem akan menampilkan lagi pembelian
sudah divalidasi. Admin pencet oke. Nah, selesai admin memvalidasi, di saat admin sudah memvalidasi, user atau pelanggan bisa melihat di bagian halaman riwayat. Nah, di bagian halaman riwayat ini akan berubah, yang dimana tadi status pembayarannya masih pending atau belum divalidasi oleh admin karena user belum mengirimkan konfirmasi atau foto bukti pembayarannya. Dan apabila sudah divalidasi, statusnya ini akan berubah menjadi sudah dibayar. Nah, di mana user atau admin atau pelanggan bisa melihat detailnya lagi. Kita coba lihat. Nah, detail pembeliannya. Tapi bukti pembeliannya tidak ada. Oke. Terus di sini juga user bisa logout apabila ingin logout ya. Coba kita contohkan saja. Nah, di sini akan kembali lagi ke halaman utamanya, yang dimana user atau pelanggan tidak bisa mengklik tombol atau memesan voucher game ya. Selanjutnya di sini saya menyimpulkan atau memberi kesimpulan. Yang pertama itu, pada aplikasi penjualan voucher game online berbasis website ini masih banyak kekurangan yang berada pada fitur, metode pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua, itu kesimpulannya, selama ini pengolahan menyampaikan bagi pelanggan mengenai pembelian voucher game ini masih secara manual. Maka dari itu, penulisan mengembangkan atau membangun aplikasi berbasis website yang sudah terkomputerasi dengan fitur pembelian voucher game ketika pelanggan melakukan pemesanan voucher game. Kesimpulan ketiga, dengan sudah adanya pemesanan yang terkomputerasi, maka bisa mempermudah pengolahan dalam menerapkan pendataan sehingga terciptanya pekerjaan yang lebih baik dan efisien. Dan kenapa saya mengambil judul skripsi ini? Karena menganggap bahwasannya masih ada permasalahan-permasalahan yang belum terjawab di penelitian ini. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.